Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan lebih ke membuat jurnal ya. Untuk yang pertemuan kemarin kita menjelaskan tentang konsep dasar jurnal umumnya. Untuk pertemuan kali ini mari kita kupas satu persatu untuk cara membuat jurnalnya. Recording in progress. Langsung saja kita contoh transaksi pertama. Oke, saya sudah siapkan untuk beberapa transaksinya seperti berikut. Yang pertama, tanggal 1 November kita menyetor modal 25 juta ke punya perusahaan. Oke, tanggal 1 November kita menyetor modal. Jadi yang debit sisi debitnya kas, dan sisi kreditnya adalah modal sisa sebesar 25 juta. Sekarang kita analisis ya caranya gimana. Untuk tanggal ini adalah bulannya, terus tanggalnya. Nah ini adalah sisi debit ya. Kemarin sudah kita bahas sisi debit agak keluar. Terus habis itu ada modal sisa. Ref pos ini adalah untuk ke buku besarnya nanti. Untuk ke buku besarnya nanti debit 25 juta, kredit 25 juta. Jadi untuk prosesnya kayak gini ya. Untuk kolomnya juga seperti ini, tanggal, deskripsi, respos, debit, kredit. Untuk respos dibiarkan kosong ya. Nanti menggunakan ketika kita sudah masukkan ke buku besar. Untuk transaksi pertama don. Untuk transaksi kedua 5 November perusahaan membeli tanah seharga 20 juta secara tunai ya. Jangan lupa secara tunai. Jadi kita November ini cukup sekali ya bulannya November. Langsung kita ke tanggalnya 5 November. Kita membeli tanah secara tunai. Berarti yang debit apa? Tanah ya. Yang debit tanah. Terus untuk yang kredit karena kita secara tunai berarti kas. Berapa? 20 juta ya. 20 juta. Jadi seperti ini ya. Untuk debitnya tanah karena ada penambahan tanah, ada atau pemasukan tanah. Terus kreditnya kas karena kita membayarnya pakai cash, pakai tunai. Nanti ketika ternyata transaksinya secara kredit, ya berarti nanti hutang. Gitu. Paham ya sampai di sini? Transaksi selanjutnya 10 November perusahaan membeli bahan baku secara kredit sebesar 1.350.000. Jadi ini bulannya tetap ya, selama ini belum berganti tetap seperti ini saja. Terus 10 November gini. Nah, membeli bahan baku secara kredit berarti debitnya apa? Yang menjadi pemasukan yang masuk apa? Yang bertambah apa? Bahan baku ya. Bahan baku sebesar 1.350.000. Oke. Terus kreditnya apa? Kreditnya apa? Bahan baku. Telah membeli bahan baku secara kredit. Berarti yang dikredit apa? Utang ya. Utang dagang 1.350. Paham sampai di sini? Jadi karena dia membelinya secara kredit, berarti nanti di akun kreditnya itu hutang.
Kecuali kalau dia membayarnya secara tunai, berarti nanti ini kas. Sampai di sini paham? Selanjutnya, perusahaan telah menerima honor pada tanggal 18 ya. Pada tanggal 18 November telah menerima honor sebesar 7.500.000. Berarti 18 menerima honor. Berarti yang masuk apa? Oke. Untuk yang menjadi penambahan kan kas debit 7.500.000. Terus untuk yang kreditnya apa? Yang ada di sisi kredit apa? Jangan lupa untuk pendapatan saldo normalnya di mana? Di kredit ya. Jadi ketika ada penambahan pendapatan itu nanti masuknya, inputnya itu di kredit. Ingat ya, saldo normal. Ini kasusnya kalau menerima pendapatan langsung. Tapi gimana Bu kalau itu ada ya perusahaan, karena perusahaan itu besar, biasanya tidak langsung ketika kita sudah mengeluarkan jasa langsung dibayar. Biasanya menjadi hutang kan, menjadi hutang bagi mereka, menjadi piutang bagi kita. Itu nanti jurnalnya mamanya gini. Telah memberikan jasa tapi masih menjadi piutang, itu nanti gini. Jadi kan piutangnya bertambah ya kan, piutangnya bertambah 7.500.000. Nah, sisi kreditnya apa? Tetap pendapatan jasa, karena kan ada penambahan jasa kan 7.500.000. Terus nanti ketika piutang ini sudah dibayar oleh PT tersebut, oleh konsumen sudah dibayar, piutang ini akan menjadi kas. Tergantung ya, dia membayarnya lewat kas atau lewat bank. Kalau kas ya, ketika dia bayar itu kita tulis, kita catat seperti ini, kas pada piutang. Jadi piutangnya 0, tidak ada piutang ya. Ketika akun debit ini sudah dikredit, nah piutang sudah dikredit ya, ini nanti akan mengenolkan, jadi tidak ada piutang seperti ini. Jadi tidak ada gantungan piutang. Jadi nanti kita bisa mengetrace, kita bisa lihat historinya apakah masih ada piutang yang gantung atau enggak dari sini. Jadi kalau umpamanya ini belum dibayar, otomatis piutangnya kan tidak ada ya, yang di bawah ini. Yang di bawah ini kan berarti tidak ada. Nah, piutang yang di bawah ini tidak ada, akhirnya nanti piutangnya gantung sampai piutang itu dibayar. Kalau sudah dibayar nanti jurnalnya seperti itu tadi, kas pada piutang. Jadi piutangnya nanti 0. Paham ya sampai di sini ya. Kalau ini masih ngutang orangnya, kalau ini masih gantung belum dibayar seperti ini. Tapi kalau kasusnya yang saya contohkan itu langsung menerima pendapatan jasa, jadi langsung dibayar, berarti itu langsung dicatat seperti ini. Tapi untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya pasti menjadi piutang dulu. Jadi nanti ada umurnya ya piutang itu, nanti bisa ini utang ini bisa diangsur sampai berapa bulan. Paham ya sampai di sini ya. Ini saya hapus ya. Oke, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 30 November perusahaan muncul beberapa beban ya. Ada beberapa beban yang muncul di perusahaan itu, yaitu diantaranya beban upah, sewa, utilitas itu seperti listrik, air, terus telepon ya, utilitas itu
ada lagi beban lain-lain ya. Beban lain-lain itu yang peritil-peritilan lah. Terus kita catat ya, kita catat di sini tanggal 30 November beban upah, adanya beban, telah muncul beberapa beban. Ini berarti sudah dibayar ya. Beban upah 2122. Terus ada lagi biasanya ini ya, kreditnya apa? Ini sudah, berarti sudah dibayar ya. Ini sudah dibayar. Terus ada sewa. Ini ya, sudah ya. Berarti ini semua beban yang timbul, yang muncul oleh PT tersebut. Nah, terus biasanya kan kayak gini, tapi ini bisa diringkas, tidak perlu seperti ini. Jadi langsung beban upah, sewa, utilitas, beban lain-lain pada kas. Jadi kasnya bisa dijadikan satu. Paham ya? Jadi kalau ini kan diperinci ya, satu beban langsung dijurnalkan, satu beban dijurnalkan. Beban sewa. Ini sudah menjadi beban sewa ya, bukan sewa dibayar di muka ya. Ini ya. Jadi biasanya ini diperinci satu-satu, tapi biasanya itu diringkas, jadi langsung beban upah, beban upah 2125, beban sewa 800, beban utilitas 450, beban lain-lain 275 pada kas. Kasnya di bawah. Lah kasnya itu nanti jumlah dari ini nanti jumlah beban. Sudah paham ya? Perusahaan membayar kepada kreditur 950. Jangan lupa ya, tadi perusahaan itu sudah punya hutang di tanggal 10. Nah, dia itu sudah, terus dia itu mencicil. Ternyata ini kan hutangnya 1350. Dia bayarnya 950 pada tanggal 30 November. 30. Ini kita membalik ini ya, karena hutangnya kan dibayar. Dia membayar, berarti apa yang kredit yang mengalami pengurangan apa? Kas ya. Dia membayar. Oke, seperti ini. Jadi nanti hutangnya ini akan mengurangi hutang di sini. Jadi nanti bisa kelihatan hutangnya itu masih sisa berapa. Paham ya? Jadi debit sama kredit itu nanti akan mengurangi. Contoh tadi ya, kita sudah bahas yang masalah piutang. Ketika kita memberikan jasa dan jasa itu tidak langsung dibayarkan, itu akan menjadi piutang kan. Nah, piutang itu nanti akan habis ketika customer itu membayar piutangnya ke kita. Itu jadi dibalik. Ini juga sama, hutang, kita hutang ini nanti akan habis ketika kita sudah membayar semua hutang. Ini ya, hutangnya kan 1350, kita sudah bayar 950, nanti kelihatan. Oke, kita lanjutkan lagi ke transaksi selanjutnya. Oke, selanjutnya ke transaksi
selanjutnya yaitu perusahaan mencatat jumlah bahan habis pakai yang masih tersisa sejumlah 550. Oh, mohon maaf ini ya, yang atas ini bukan bahan baku tapi bahan habis pakai. Bahan habis pakai. Berarti jurnalnya tadi bukan bahan baku. Bahan habis pakai ya. Bahan habis pakai itu seperti apa? Seperti kertas, tinta, terus apa ya, pulpen, seperti itu bahan habis pakai. Jadi ternyata perusahaan itu sudah membelikan kertas, katakanlah ya, kertas sebanyak 1.350.000. Di akhir bulan ternyata sisanya 550. Paham ya? Jadi perusahaan beli bahan habis pakai totalnya 1.350. Di akhir bulan itu kan dihitung sisanya kan, sisanya masih berapa? Ternyata masih 550. Berarti selama bulan berjalan itu bahan habis pakainya dipakai berapa? Kalau dia beli 1.350.000, sisanya 550, berarti yang dipakai selama bulan tersebut 850 ya. Jadi dia belinya 1.350, sisanya 550, berarti selama bulan berjalan itu dipakai 800.000, benar ya? Sisanya 550 kan, 1.350 kurangi 550 berarti. Nah ini jurnalnya isi debet beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai. Paham sampai di sini? Jadi bahan habis pakainya enggak boleh tetap 1.350 kan sudah dipakai. Lah, dipakainya itu nanti jadinya beban bahan habis pakai. Paham ya? Ini nanti jadi masuk di beban. Nah, ini 800. Paham ya? 800 dapatnya dari mana? Karena sisanya tadi 550, berarti beban bahan habis pakainya terpakainya 800.000. Jadi kertasnya yang dipakai 800.000. Kalau diuangkan nih, kalau kertasnya dipakai 800.000, pensil bolpen yang dipakai 800.000. Paham sampai di sini? Untuk transaksi selanjutnya saya tambahkan ya, 30 November itu perusahaan bukan perusahaan, Siska menarik tunai dari perusahaan katakanlah 2 juta ya. Namanya perusahaan itu uang perusahaan sama uang pribadi itu harus dipisahkan. Jadi nanti bisa tahu untuk pendapatannya berapa, untuk labanya berapa, untuk isinya berapa. Jadi ketika si Siska ini mau menarik uang, itu juga akan dicatat karena menarik uang kan untuk pribadi bukan untuk perusahaan kan. Jadi apa namanya kalau penarikan? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Jadi kalau penarikan pribadi itu namanya prive. Ini ya, prive pada apa? Yang kredit pada apa? Kas ya. Jadi kan uang perusahaan kan yang saya tarik. Kas sebesar 2 juta.
Paham sampai di sini? Nah, kayak gini jurnalnya. Nah, kayak gini ya jurnalnya ya. Ini cara membuat jurnal seperti ini. Paham ya? Jadi kolom-kolomnya seperti ini. Nanti dari transaksi-transaksi ini nanti kita masukkan ke dalam jurnal. Untuk proses dari transaksi ke jurnal sudah ya, sudah saya jelaskan. Untuk nama akun-akunnya nanti bisa disesuaikan tergantung sama perusahaan seperti apa. Oke. Untuk contoh penjurnalan, untuk contoh input ke jurnal saya kira sudah cukup. Untuk selanjutnya nanti kita bahas terkait keputusan nih. Untuk materi penjurnalan saya kira sudah cukup. Silahkan dipelajari lebih dalam lagi untuk materi penjurnalan. Jika ada yang kurang